kaki. Kitab Amsal pasal 12 ayat 24 dan kitab Efesus pasal 6 ayat 15. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan tentang tangan dan juga kaki. Adik-adik, sebelum kita belajar, mari kita bersatu hati di dalam doa. Semuanya ikutin kakak ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menuntun kami semua dari malam hingga sampai pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, tuntun dan sertai kami. Kiranya kami dapat memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk belajar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang di pagi hari ini sudah berolahraga? Siapa yang sudah olahraga di pagi hari ini? Nah, hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik bersama untuk olahraga. Nah, semuanya berdiri di tempatnya masing-masing, semuanya berdiri. Nah, olahraga kali ini ikutin kakak ya. Oke? Siap? Oke. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayo petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, kita sudah olahraga. Kita harus tetap semangat karena di pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang tangan dan juga kaki. Nah, gimana? Tangan kita sudah digerakkan, kaki kita sudah digerakkan, gimana rasanya? Enak? Sehat? Pasti dong sehat. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang tangan dan kaki. Kita akan belajar bersama. Mari belajar bersama. Nah, adik-adik, kita sudah menggerakkan tangan dan juga kaki kita. Nah, tapi adik-adik, gimana ya jadinya kalau misalnya ada seseorang yang nggak punya tangan, lalu dia juga nggak ada kaki, atau dia nggak punya tangan, nggak punya kaki? Gimana ya jadinya? Seperti gambar berikut ini. Ya adik-adik, pasti kita akan kesulitan untuk menjalankan aktivitas. Nah adik-adik, kita yang memiliki anggota tubuh yang lengkap, jangan sampai menganggap remeh mereka yang memiliki kekurangan. Nah, ternyata adik-adik, meskipun mereka memiliki keterbatasan, tetapi mereka tidak berdiam diri. Mereka tetap memperjuangkan hidupnya dengan berbagai aktivitas. Contohnya, ada yang pandai berenang, melukis, menjadi motivator, dan lain-lain. Bahkan, tak jarang pula ada yang melayani Tuhan melalui pujian. Adik-adik tahu mereka ini tidak pernah merasa minder loh adik-adik. Tetapi malah sebaliknya, mereka memiliki semangat yang luar biasa atau selalu berkarya di dalam hidupnya. Nah adik-adik, semua manusia dianugerahkan tangan dan juga kaki oleh Tuhan untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Namun bukanlah aktivitas kejahatan, melainkan aktivitas yang berkenan di hadapan Tuhan.
Nah, maksudnya berkenan di hadapan Tuhan adalah aktivitas yang memuliakan Tuhan. Karena itu adik-adik, di dalam Alkitab, baik itu di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita diajarkan untuk pentingnya menggunakan tangan dan juga kaki dengan baik. Nah, terdapat dalam kitab apakah firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk menggunakan tangan dan kaki dengan baik? Nah, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan tersebut. Mari kita membaca. Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, adik-adik, di dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 24 yang sudah kita baca tadi, Salomo mengingatkan kepada kita semua bahwa keberhasilan dalam hidup kita itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan tangan dan juga kaki. Nah, jika kita menggunakan tangan dan kaki dengan baik, maka keberhasilan itu akan ada di pihak kita. Tetapi, jika kita tidak menggunakan tangan dan kaki dengan baik, maka kita akan mendapatkan hukuman. Nah, hukumannya apa? Seperti di dalam kitab Amsal tadi, Kak. Nah, hukumannya adalah mengakibatkan kerja paksa. Nah, adik-adik, maka dari itu kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan atau berkat, maka kita harus menggunakan tangan dengan baik seperti firman Tuhan atau nasihat yang diberikan oleh Salomo kepada kita. Nah, adik-adik, tidak hanya nasihat dari Salomo tentang tangan dan kaki, tetapi Rasul Paulus di dalam kitabnya di Efesus pasal 6 ayat 15, Rasul Paulus juga mengingatkan kepada kita semua tentang bagaimana kita harus menggunakan kaki dengan baik. Nah, kaki ini untuk apa? Kaki ini adalah untuk melangkah memberitakan Injil damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, kaki yang kita gunakan itu untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik, bukan untuk kita gunakan semau kita sendiri. Karena seluruh anggota tubuh kita ini adalah milik Tuhan, maka dari itu kita menggunakan seluruh anggota tubuh ini sesuai dengan perintah dari Tuhan, bukan perintah dari diri kita sendiri. Nah, adik-adik, menggunakan tangan dan kaki untuk memberitakan Injil Kristus itu sangat penting, adik-adik. Nah, kenapa kakak bilang penting? Karena hidup orang percaya itu harus senantiasa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dengan cara apa? Dengan cara belajar meninggalkan jejak-jejak perbuatan yang baik. Nah, maksudnya adalah kita harus menjadi teladan bagi sesama kita, baik melalui pikiran kita, perkataan kita, dan juga perbuatan kita. Nah, kalau kita sudah menjadi teladan, maka orang lain pun juga dapat menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, adik-adik, melalui pembelajaran kita hari ini, kita diingatkan bahwa Allah telah menciptakan tangan dan juga kaki kita dengan caranya yang ajaib. Tuhan menciptakan untuk membantu kita beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, sebagai ungkapan syukur kita, wujud terima kasih kita kepada Tuhan, maka kita juga harus menggunakan tangan dan kaki kita dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan itu apa? Yaitu kita harus menggunakan tangan dan kaki kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menolong sesama. Dan masih banyak hal lain yang dapat kita lakukan dengan tangan dan kaki sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi sesama kita. Demikian pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman di dalam adik-adik beraktivitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, untuk tugas adik-adik hari ini adalah adik-adik membuat stick hand. Nah, bagaimana cara membuat stick hand? Mari kita perhatikan video tutorial berikut ini. Yang pertama, adik-adik membuat gambar pola tangan menggunakan pola tangan adik-adik.
Pada jari-jari tangan, adik-adik menuliskan kegunaan kaki dan tangan. Contohnya untuk menulis, bermain bola, melompat, memegang, dan lain sebagainya. Dan di bagian telapak tangan, adik-adik menuliskan ungkapan syukur adik-adik sebagai tanda terima kasih kepada Tuhan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus, terima kasih atas tangan dan juga kaki yang telah Engkau beri. Lalu adik-adik gunting gambar tersebut sesuai dengan pola. Lalu adik-adik siapkan stik. Stik dapat berupa lidi yang dilapisi oleh kertas atau stik dari gulungan kertas. Setelah itu adik-adik tempel di bagian belakang. Selesai. Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan atau pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan bernyanyi. Nah, kita akan nyanyi hati-hati gunakan tangan dan kakimu. Kita mulai ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Adik-adik, pembelajaran kita hari ini kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menuntun kami selama pembelajaran ini berlangsung Tuhan dari awal sampai akhir. Kiranya pembelajaran hari ini dapat mengajarkan kami untuk selalu menggunakan tangan dan kaki kita sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati kami, berkati dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Pertemukan kami Tuhan, walaupun melalui aplikasi YouTube Tuhan, pertemukan kami untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami semua di dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.